Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sernal Manafi Muklisa dengan NIM C1C024090, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang PPh orang pribadi. Apa itu PPh orang pribadi? Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau orang pribadi dalam 1 tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh orang pribadi juga mencerminkan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui sistem perpajakan yang adil dan proporsional. Setiap individu yang memiliki syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada negara. Subjek PPh orang pribadi. Dalam sistem perpajakan Indonesia, subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri termasuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, itu subjek pajak luar negeri yang termasuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui pekerjaan, kegiatan, atau sumber lainnya. Objek PPh orang pribadi itu termasuk penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, royalti atau sewa, lalu keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, hadiah, penghargaan, dan undian. Lalu ada juga pembebasan utang dan selisih kurs mata uang asing. Lalu ada klaim asuransi yang menambah penghasilan dan penghasilan lain yang menambah kemampuan ekonomis. Lalu yang tidak termasuk objek PPh yaitu warisan, bantuan atau sumbangan yang tidak bersifat imbalan, zakat, infak, dan sedekah yang diterima lembaga resmi. Lalu ada dividen yang ditanamkan kembali di Indonesia dan iuran pensiun dari pemberi kerja ke dana pensiun yang disahkan oleh OJK. Lalu ada norma perhitungan penghasilan neto. NPPN adalah pedoman yang digunakan untuk memperkirakan besarnya penghasilan bersih dari suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. Dengan kata lain, NPPN merupakan persentase tertentu dari omset yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Tujuan NPPN adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, juga menyederhanakan proses administrasi perpajakan, terutama bagi pelaku usaha bisnis yang memiliki keterbatasan dalam hal pencatatan keuangan. Lalu, ada persyaratan penggunaan NPPN. Yang pertama, itu hanya wajib untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, omset tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke KPP paling lambat 3 bulan setelah awal tahun pajak. Yang keempat, jika tidak menyampaikan pemberitahuan, wajib pajak dianggap memilih pembukuan, tetapi wajib mencatat peredaran bruto harian dan tidak berlaku bagi wajib pajak badan seperti PT, CV, firma, dan lain-lain. Lalu berikut ini cara menghitung NPPN. Yang pertama, hitung total omset setahun dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, tentukan persentase norma sesuai jenis usaha dan wilayah. Yang ketiga, hitung penghasilan neto, yaitu omset dikali persentase NPPN. Contohnya, 400 juta dikali 30% sama dengan 120 juta. Yang keempat, kurangi dengan PTKP untuk dapatkan PKP. Contohnya, 120 juta dikurang 58.500 sama dengan 61.500. Lalu yang kelima, hitung pajak terutang dengan tarif progresif yang 5-35% itu. Contohnya, dari contoh di atas yaitu sebesar 3.225.000. Lalu bayar pajak lewat e-billing dan laporkan di SPT tahunan maksimal 31 Maret. Lalu ada pembukuan PPh orang pribadi. Pembukuan PPh orang pribadi merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pembukuan berfungsi untuk mencatat secara teratur seluruh transaksi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya usaha. Pembukuan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan serta dilakukan dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, kecuali jika mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Pajak.
Dokumen pembukuan wajib disimpan sekurang-kurangnya selama 10 tahun di Indonesia sebagai bukti administrasi dan bahan pemeriksaan jika diperlukan. Bagi wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar, kewajiban pembukuan dapat diganti dengan pencatatan sederhana yang tetap mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Mulai pembukuan yang baik, wajib pajak dapat menghitung pajak dengan lebih akurat dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tarif PPh orang pribadi, yang pertama untuk orang pribadi dalam negeri, itu penghasilan kena pajak sampai 60 juta per tahun dikenai tarif 5%. Yang kedua, jika PKP di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun dikenai tarif sebesar 25%. Yang keempat, penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar per tahun dikenai tarif 30%. Dan penghasilan pajak di atas 5 miliar per tahun dikenai tarif sebesar 35%. Tarif ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dikenai tarif final sebesar 20% dari penghasilan bruto yang diperoleh di Indonesia kecuali diatur lain dalam perjanjian pajak perganda atau P3B. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.